Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Busturakum ya ahlad darak wa ya ahlal qabah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Khadimul Majlis Al-Baqi Al-Fan Nashas. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Para orang tua kami, para sesepuh, penyesepuh, para hadirin, hadirat, pemirsa live streaming dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh barakah ini dengan cucuran hujan yang begitu deras, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita ke majlis yang mulia ini. Ini merupakan nikmat besar. Ya, enaknya kalau hujan begini kita istirahat tidur di rumah, ya Pak Bu ya. Tapi masya Allah, Allah masih mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita hadir di majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nikmat besar. Dimana malam Sabtu kemarin hujan begitu deras, ya Kiai mati lampu juga. Ya, kita udah siap, kayak Alfan juga udah di majelis, saya juga udah siap, masya Allah. Ya Allah Allah punya kehendak lain. Akhirnya mohon maaf majelis di minggu kemarin diliburkan sebentar. Ini alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini hujannya berhenti sebelum isya tadi. Ya, jadi kita bisa lanjut lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, salat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini suara ehonya agak dikecilin aja nih. Hai. Ye. Suara ehonya dikecilin aja. Kita lanjut di dalam taklim kita dalam kitab Nasihatul Ibad, masih di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang cerita beberapa nabi yang Allah jadikan sebagai hujjah. Beberapa orang hambanya Allah daripada anbiya yang Allah jadikan alasan jawaban untuk hamba-hambanya yang lain. Sekarang juga termasuk daripada salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam sabdanya, wa 'alal marda bi Ayyub wa yahtajju Allah taala 'alal marda bi Ayyub alaihi salam. Ya, kita pasang hati kita di sini. Nabi memberikan nasihat yang selanjutnya untuk kita, kata Nabi, wa 'alal marda bi Ayyub, yang dikatakan dalam kitab Nasihatul Ibad ini oleh pengarangnya dikatakan wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyub alaihi salam ka ayyaqulullahu lahum lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu marda qala Allahu lahum 'abdi Ayyub marida maradan shadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Nanti di hari kiamat Pak, selanjutnya akan juga ada orang yang ditanya sama Allah, kenapa engkau kok di dunia meninggalkan ibadah? Kenapa engkau di dunia meninggalkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau di dunia tidak menyembah kepadaku? Sebagian lagi menjawab nanti, kata mereka, nahnu marda, ya Allah, tatkala itu kami tidak menyembah kepadamu karena kami sedang ditimpa penyakit yang begitu hebat.
ditimpa penyakit yang parah ya Allah, sehingga kami mikirin penyakit aja ya capek lelah, apalagi mikirin ibadah. Kata itu orang jawabannya, karena sebabnya penyakit capek mikirinnya ya Allah. Udah beri obat ini, berobat ke sana, berobat ke sini, masih aja nggak sembuh-sembuh. Waduh, udah ke dokter ini, ke dokter itu, masih aja nggak sembuh-sembuh ya Allah. Jadi sibuk memikirkan penyakit kami ya Allah. Nahnu mardha, sakit yang menyebabkan kami tidak beribadah kepadamu ya Allah. Ajib ini orang jawabannya, gara-gara sakit nggak nyembah kepada Allah. Apa jawaban Allah? Maka Allah menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu lahum, Allah berkata kepada mereka, abdi Ayyub marida maradan syadidan. Kata Allah, aku pun juga punya hamba yang sakitnya mungkin lebih parah dari penyakitmu, kata Allah, yaitu Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Doa Nabi Ayyub yang terkenal di dalam Al-Quran, wa Ayyub idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimi. Kata Nabi Ayyub alaihi salam, idnada rabbah, Nabi Ayyub tatkala mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita paham siapa Nabi Ayyub alaihi salam, yang nanti Pak Bu bahkan di surga nanti sebuah sifat yang Allah sifatkan kepada para penduduk ahli surga nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk ahli surga itu tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Tinggi Nabi Adam itu sekitar 60 siku kayaknya, 60 siku aja hitung ke atas. Itu tingginya Nabi Adam, rata-rata penduduk surga tingginya segitu Pak Bu. Dan wajahnya Allah sifatkan seperti kajamali Yusuf, seperti kegantengannya, keindahannya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan sabarnya para penduduk ahli surga kasabri Ayyub. Nah ini nih, sabarnya seperti sabarnya Nabi. Kok bisa seperti sabarnya Nabi Ayyub? Maka Nabi Ayyub alaihi salam Pak Bu, tatkala beliau menikah di umur 30 tahun ya, Nabi Ayyub menikah di umur 30 tahun. Seorang nabi juga seorang raja di kaumnya. Apa yang beliau nggak punya tatkala itu? Ternaknya banyak, sapi, unta, keledai, kambing, domba dan sebagainya. Semua penduduk di negeri Huran itu nama negeri yang berada di Syria sekarang. Semua penduduk Huran, tempat Nabi Ayyub tinggal, enggak ada satupun orang yang tidak menikmati, yang enggak kebagian daripada apa-apa yang Nabi Ayyub sumbangkan untuk rakyatnya. Semua orang dari penduduk pojok sini sampai pojok sini semuanya cerita tentang kebaikan Nabi Ayyub alaihi salam. Semuanya, yang janda-jandanya merasa diperhatikan, ya, yang anak-anak yatimnya merasa terurus. Semua, enggak ada yang merasa enggak hidup enggak enak di negeri tersebut. Sampai mereka bilang satu sama lainnya, ini merupakan anugerah besar kepada kita, Allah turunkan Tuan Ayyub di negeri ini kepada kita semua. Semuanya kebagian. Dalam umur 30 tahun tatkala beliau menikah sampai umur 51 tahun, daripada harta-hartanya yang Allah berikan begitu banyak, bahkan beliau punya istri bernama Sayyidah Rahmah. Sayyidah Rahmah ini merupakan cucu daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nah, istri Nabi Ayyub cucu daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau punya anak 12 Nabi Ayyub, laki semua, orang-orang alim soleh semuanya, 12-12-nya. Nikmat apaan coba yang Nabi Ayyub nggak punya? Sampai tatkala beliau di puncak nikmat yang kayak begitu Pak Bu, iblis dan para pasukannya sangat hasut kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Sampai itu iblis ngadep kepada Allah, sujud, bukan sujud taat tapi sujud patuh kepada Allah. Itu iblis bilang kepada Allah, ya Rabb, Engkau mengizinkan kami sebagai iblis ini menggoda daripada semua
Bani Adam dengan cara apapun, dengan cara yang kami punya, tapi untuk Ayub ya Allah seakan-akan engkau tidak mengizinkan kami untuk menggodanya. Mau digoda dari apa ya Allah? Digoda dari harta dia punya, digoda dari anak 12-12-nya orang soleh alim, digoda dari istri, istrinya cantik ya Allah. Semua apa yang ada di samping kanan kirinya semuanya nikmat semua yang kau berikan ya Allah, sehingga kami nggak mampu untuk menggodanya. Kami coba menggoda daripada segi anak-anaknya nggak mempan. Digoda Nabi Ayub dari segi hartanya malah tambah banyak bersyukur, tambah banyak ibadahnya. Tatkala Allah dengar keluhan iblis kayak begini, Allah ingin membuktikan kepada iblis, Allah ingin membuktikan kepada bala tentara syaitan. Oh, dikira Nabi Ayub itu bisa begitu karena gelimpangan harta, karena punya istri cantik, karena punya anak soleh. Oh enggak, 20 tahun kenikmatan yang Allah berikan mulai beliau menikah umur 30 tahun sampai 51 tahun baru. Di umur 51 tahun tersebut Bu, Nabi Ayub alaihissalam 3 hari, dalam waktu 3 hari, hari pertama Nabi Ayub Allah beri cobaan, datang hama yang dapat merusak seluruh tanaman perkebunan Nabi Ayub yang biasa beliau berikan kepada fakir miskin. Dari panen-panennya kering, hama habis semuanya, sampai para petani yang bekerja dengan beliau bingung, ada apa ini Tuan Ayub, sampai seperti ini hama menyerang begitu cepat, begitu cepat. Hari kedua Allah turunkan hama untuk para binatang-binatang ternaknya, habis ribuan binatang ternaknya yang beliau punya habis. Dengan hama angin Allah turunkan satu persatu, unta-untanya, kambing-kambingnya, sapi-sapinya, keledainya habis, meninggal semua, mati semua. Hari ketiga beliau punya anak 12 orang. Beliau tatkala punya anak yang soleh alim, 12 orang sajid, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan menyamar untuk menjadi saudara Nabi Ayub, itu anak 12-12-nya diundang makan di rumah itu yang mengaku saudara Nabi Ayub. Di situ direncanakan untuk apa? Dipanggil angin besar oleh setan, rubuh itu rumah, 12 anak Nabi Ayub tatkala itu meninggal dunia seluruhnya. 12 meninggal dunia. 3 hari berturut-turut habis. Apa yang Nabi Ayub punya? Tinggal seorang istri yang salihah, yang selalu menemani Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sampai tatkala itu Nabi Ayub tatkala itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa penyakit yang penyakitnya nggak tanggung-tanggung. Ya, penyakitnya nggak tanggung-tanggung. Dalam tafsir Qurtubi bahkan dikatakan itu penyakit Pak Bu, sampai yang namanya daging ini gelantungan. Daging-daging yang ada di tubuh Nabi Yusuf banyak yang gelantungan. Karena apa? Saking parahnya itu penyakit kusta. Enggak ditinggal oleh seorang istrinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu beliau mengalami penyakit yang kayak begitu. Enggak dalam waktu hanya sebulan 2 bulan, enggak hanya dalam waktu setahun 2 tahun, bahkan dalam tafsir Qurtubi dikatakan sampai 18 tahun. Allah, sampai 18 tahun Nabi Ayub kena penyakit nanah, ada belatungnya, bahkan sampai dagingnya bergelantungan. 18 tahun. Dalam waktu 18 tahun Pak Bu, beliau ikhtiar berobat, tapi sekalipun beliau enggak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai istrinya bilang, "Ya Nabi Allah, wahai suamiku, wahai utusannya Allah, engkau ini kan seorang nabi, engkau ini kan seorang utusan Allah, kan bisa minta sama Allah, minta kepada Tuhanmu untuk diangkat penyakitmu." Apa jawaban beliau kepada istrinya? "Wahai istriku tercinta, kita dulu diberi nikmat oleh Allah berapa tahun, kita punya kekayaan, kita punya anak yang soleh, kita punya segala-galanya." Kata istrinya, "Sekitar 20 tahun wahai suamiku." Kata Nabi Ayub, "Kalau begitu aku menderita penyakit kayak begini baru berapa tahun?" "Baru 18 tahun," kata Nabi Ayub. Kata istrinya kepada Nabi Ayub, baru 18 tahun. Apa jawaban beliau? "Wahai istriku,
Kalau baru 18 tahun dengan nikmat yang 20 tahun kemarin aku sudah mengeluh, aku sudah meminta untuk Allah angkat penyakit ini, Allah untuk angkat cobaan ini, malu rasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu rasanya minta penyakit diangkat nih baru 18 tahun. Dulu nikmat Allah kasih 20 tahun. 18 tahun masa kita baru dikasih kayak begini ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya Nabi Ayub alaihis salam. Sampai 20 tahun lebih baru beliau minta Rabbi inni massaniyaddur, anni massaniyaddur, baru beliau mengadu, mengeluh akan apa yang beliau alami. Bahkan Pak Bu, kalimat massaniyaddur, aku tertimpa sebuah cobaan, di dalam Tafsir Qurtubi makna arti daripada massaniyaddur itu mempunyai 18 pendapat, 18 qaul. Banyak arti daripada kalimat massaniyaddur, bukan penyakit saja. Ya, artinya bukan hanya sekedar penyakit. Yang beliau keluhkan bukan penyakit saja, bukan, ternyata bukan penyakit. Tapi kelemahan beliau dalam beribadah, kurangnya beliau yang makin semangatnya dalam ibadahnya pengen terus bertambah, itu makna massaniyaddur. Tapi tetap tidak mengurangi akan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira setan, iblis kalau udah kena penyakit kayak begitu, dikira iblis setan kalau Nabi Ayub udah kena cobaan kayak begitu, wah ibadahnya pasti berkurang, wah ibadahnya pasti banyak, ya tidak maksimal. Tapi Allah perlihatkan kepada para iblis dengan cobaan yang kayak begitu yang Nabi Ayub alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah makin getol ibadahnya, malah makin apaan? Malah makin semangat, makin banyak ibadahnya, kesempatan ibadahnya malah makin banyak. Kalau dulu waktu lagi beliau sehat dengan sesuatu yang Allah berikan dari nikmatnya, ya masih sempat mikirin akan ladang-ladangnya, masih sempat pikirin akan panen-panennya. Tapi tatkala Allah berikan penyakit yang kayak begitu, Allah berikan cobaan yang kayak begitu, malah makin beliau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadisnya menjadikan hujjah, menjadikan alasan. Kata Nabi Muhammad, nanti tatkala ada hamba, ya ada ciptaan Allah daripada makhluk-makhluknya sebagai manusia, datang ma Allah, tatkala Allah tanya kenapa kalian meninggalkan ibadah, tatkala itu mereka menjawab, oh sakit ya Allah, oh bengek ya Allah, oh baru sakit pusing ya Allah ninggalin sholat, ya Allah baru pilek ninggalin sholat, baru meriang ninggalin sholat. Malu nanti di depan Allah, sama Allah dibilang apaan? Allah bilang, lihat Nabi Ayub alaihi salam, lihat hambaku Ayub yang penyakitnya kayak begitu aja katanya, yang penyakitnya melebihi daripada engkau, yang seperti itu penyakitnya, ibadahnya makin getol kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis ini Nabi memberi pelajaran buat kita. Artinya yang namanya penyakit jangan dijadikan alasan untuk kita kurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebab adanya baru penyakit sedikit kita lupa dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya makin kita Allah berikan sebuah ujian dari penyakit-penyakit, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya apa? Dulu aku hidup nggak punya apa-apa, kata beliau. Sekarang Allah mau ngambil, ya memang sudah miliknya, kata beliau. Kata Nabi Ayub alaihissalam, dulu aku nggak punya ternak, dulu aku nggak punya apa-apa, kemudian Allah berikan ternak, Allah berikan daripada ladang, Allah berikan daripada perkebunan. Tatkala Allah mau mengambil, kata Nabi Ayub kepada istrinya, ya sudah, ini memang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku hanya menjaga, tugasku hanya menjaga, dan tugasku hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita pada malam hari ini, sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, berkat kesabaran beliau sampai Allah jadikan nanti contoh, kata Allah, penduduk surga akan mempunyai sabar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ini ya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan memberikan gambaran akan terjadi nanti di akhirat, kata Nabi. Akan ada orang kayak begitu katanya. Tatkala Allah sidang, ya tatkala Allah hisab, alasannya kenapa? Oh, alasannya nggak ibadah karena sakit. Ya, alasannya apalagi yang kagak sakit. Ibu ya. Ya Pak, yang apalagi yang enggak sakit. Ya, mumpung kita masih berada di penghujung bulan Rajab. Ayo, bulan di mana Allah turunkan kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sampai di bulan Rajab malah sholatnya berantakan. Jangan sampai di bulan Rajab malah sholatnya banyak tertinggal. Ini pelajaran buat kita. Artinya di bulan Rajab ini Allah turunkan daripada kewajiban sholat 5 waktu. Jangan cuman gara-gara sebuah kesibukan dunia, cuman gara-gara penyakit yang Allah berikan dari berupa cobaan kayak begitu, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban sholat, walaupun orang sakit, walaupun orang udah betul-betul enggak kuat diri, maka kewajiban sholat itu apa? Selama akal atau otak ini barometernya nih Pak Bu, ya. Yang didikan patokan wajibnya sholat kapan? Selama otaknya masih fungsi, ya, selama otaknya, akalnya masih bisa berpikir, di situ kewajiban sholat masih ada. Di situ kewajiban sholat masih ada. Kalau otaknya dan akalnya udah nggak berfungsi, baru gugur daripada kewajiban sholat. Maka daripada itu mudah-mudahan, ya, di penghujung bulan Rajab ini Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bisa menjaga akan sholat 5 waktu kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Ya, kita ingatkan tentang pentingnya akan sholat 5 waktu. Apalagi yang cuma sakit-sakit sedikit, ya cuman meriang doang, ya. Cuman korengan di kakinya nggak bisa sholat, nah, cuman koreng di kaki, alasannya waduh kena air perih, kena air ini, wah subhanallah ya Pak Bu ya. Artinya ini pelajaran Nabi Allah alaihi salam, beliau segitu parahnya penyakit, nggak setahun 2 tahun, 20 tahun, 18 tahun lebih Allah berikan cobaan dari penyakit yang begitu berat, tapi ibadahnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita orang-orang yang bisa menjaga salat al-hadiniyah wa ala kulli salih rahatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.